Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Gimana nih baik? Alhamdulillah sehat Bu ya. Sebelumnya saya mau minta waktu Ibu untuk mewawancara tentang keadaan sekolah. Bagaimana Ibu berkenan di wawancara? Silakan. Mungkin Ibu sebagai pemimpin di sekolah ini di SDN 130 Batanunggal Sekaligus, dari semua kepemimpinan Ibu, mungkin kira-kira apa yang pernah Ibu rasakan ataupun mengidentifikasi apa yang ada di sekolah ini, baik itu ada kasus ataupun masalah-masalahnya, cara Ibu mengidentifikasi seperti apa? Untuk mengidentifikasi masalah, awalnya kita melihat dulu ya, observasi dulu. Kemudian kita amati setiap kejadian-kejadian, setiap perilaku yang ada di sekolah ini. Kemudian kita kan juga punya konsep ya, mana yang benar, mana yang salah, bagaimana harus bersikap. Nah, di sini yang lebih diutamakan oleh saya adalah regulasi. Jangan keinginan. Kalau kita setiap orang punya keinginan yang sama, yang berbeda ya. Tapi kalau regulasi kan itu aturan. Kita ini lembaga resmi, sekolah itu sebuah institusi ya, yang punya aturan. Jadi kita berjalan harus sesuai dengan aturan. Namun ketika kita ada berbenturan dua masalah yang sama-sama baiknya, kadang-kadang kan kita dilema ya. Nah di situ baru muncul kebijakan. Nah dalam kebijakan ini kita lebih baik dikomunikasikan, dikoordinasikan supaya nanti jadi korelasi yang nyambung. Karena tanpa komunikasi dan tanpa koordinasi itu tidak akan korelasi, akhirnya tidak nyambung seperti itu. Mungkin cara Ibu identifikasi kasus-kasus ya, baik itu secara dilematis ataupun misalnya secara bujukan moral, sudah bagus Ibu ya cara mengidentifikasinya. Nah sekarang bagaimana Ibu menjalankan keputusan pengambilan di sekolah Ibu, kemudian terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah di situ tadi kan ya harus mengambil keputusan di mana dua-duanya benar. Nah di sini kan ada skala prioritas, kan? Kita buat skala prioritas mana yang harus lebih diutamakan itu. Ya kalau misalnya sekarang tidak bisa membuat skala prioritas, berarti kita kan ya akan terbengkalai lah seperti itu. Jadi segala sesuatu dilihat dulu prioritas utama. Iya seperti itu. Nah sekarang kan Ibu tadi sudah mengidentifikasi, kemudian yang menjadi prioritas ketika ada dua permasalahan, mana yang harus Ibu pilih, tadi mana yang misalnya sesuai dengan kebijakan. Nah sekarang langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan dalam kepemimpinan Ibu? Prosedur seperti apa misalnya tadi ketika ada satu masalah yang kita menyelesaikan masalahnya, langkah-langkahnya seperti apa? Kita berbicara dulu filosofis ya dengan yang bersangkutan. Nah kemudian kita diskusikan, kita mencari jalan keluarnya. Jadi bagaimana sebaiknya. Jadi bukan hanya yang bersangkutan saja, tapi yang akan contoh misalnya dalam mengajar. Kan kadang yang juga kan ya suka ada kepentingan yang mana ini harus kuliah, mana harus mengajar, mana harus CGP. Nah di sana berarti kita kan butuh orang lainnya. Nah kita harus pandai kita berkomunikasi dengan orang lain sehingga nanti yang menginfal kita juga menjadi nyaman, tanpa tersinggung, tanpa merasa disuruh, tapi dengan kesadaran sendiri bisa melakukannya dengan senang hati. Jadi langkah-langkah yang Ibu ambil sesuai dengan prosedur yang ada. Iya. Nah sekarang dari semua itu Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif gitu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Yang paling efektif itu ya kita lebih baik kita duduk bersama ya, dikomunikasikan bersama, mencari jalan keluar tidak menurut kita sendiri. Kita minta pendapat orang lain bagaimana, karena belum tentu ya yang kita menurut kita benar juga kata orang lain benar begitu. Jadi ada masukan-masukan kita terima, kita sharing bersama.
setelah itu hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan ibu gitu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus etika di rumah ini. Yang menjadi tantangan sih semuanya juga sebenarnya sebetulnya tantangan ya, kembali kepada diri kita sendiri. Ketika kita menganggap bahwa itu adalah satu kewajiban dan harus diselesaikan, itu tidak menjadi sulit. Apalagi kita sudah tahu aturannya, ya. Intinya yang tadi ya, apapun kita perlu komunikasi, koordinasi sehingga nyambung dengan semua, jadi tidak miskomunikasi. Jadi apalagi di sekolah tantangannya banyak gitu ya, dia baik itu dari pihak luar ataupun misalnya dari pihak dalam ataupun dari kebijakan-kebijakan itu sendiri. Iya betul. Karena yang kita buat, misalnya kebijakan yang kita buat juga belum tentu kan bisa diterima oleh semuanya ya. Tapi kita juga kan di sana bisa melihat yang menerima itu seperti apa, yang tidak menerima seperti apa. Kita juga bisa membaca karakter-karakter orang ya, dan tidak bisa disamakan juga A dengan B. Bisa saja yang di depannya baik-baik, tiba-tiba di belakangnya tidak nerima, begitu kan? Tapi ada yang di depan langsung bicara, ya biasanya yang langsung bicara kayak udah beres, gak ada masalah. Yang paling dikhawatirkan adalah ketika di depan baik-baik, tapi pas di belakang bicara tidak nerima. Nah seperti itu harus juga diantisipasi. Karena kalau misalnya tidak begitu, ya nantinya akan keluar. Jadi biasanya kalau cerita baik itu kan ya kebanyakan orang kan jangan ditutup. Tapi kalau kejelekan itu panjang ceritanya, tersebar begitu ya. Seperti itu. Nah, dari kasus-kasus mungkin Bu banyak ya Bu, kasus-kasus di sekolah misalnya seperti tadi kata Ibu ketika ada hal-hal yang memang urgent ya, ada guru dan saya pribadi juga misalnya tadi ada CGP ataupun ada harus kuliah ataupun harus yang lain, ketika Ibu mengambil satu kebijakan gitu ya kepada kami, ya kami merasakan bagaimana kebijakan Ibu ketika sesuai gitu dengan apa yang kita inginkan, jadi baik menurut Ibu, baik juga untuk yang lain ya. Sekarang apakah Ibu memiliki tata kelola gitu Ibu atau jadwal tertentu ketika ada satu masalah tadi, apakah dijadwalkan dalam menyelesaikan kasusnya seperti ada etika-etika di rumah, ataukah Ibu menyelesaikannya langsung gitu di tempat ketika terjadi sesuatu, atau Ibu punya jadwalnya gitu untuk menyelesaikannya? Itu tergantung kasusnya. Kalau kasusnya bisa dinantikan gitu ya, kita dijadwalkan kapan kita selesaikan. Tapi saat itu juga harus diselesaikan, ya harus selesai saat itu juga gitu. Kan tidak bisa ditunda. Jadi tergantung bagaimana kasusnya itu sendiri. Tergantung permasalahannya aja ya Bu ya. Kalau misalnya masalahnya berat ataupun kan di dalam dilema etika ada misalnya tadi ada jangka panjang, ada jangka pendek, ada istilahnya benar ataupun salah gitu, ataupun ada yang kejujuran gitu ya, ataupun ketidakjujuran. Betul. Seperti contoh kasus misalnya anak ini memerlukan koordinasi dengan orang tua, misalnya orang tuanya sendiri, apalagi anaknya bersentuhan atau ada masalah dengan anak yang lain, itu kan kita harus memanggil dulu. Sementara kan kita juga paham ibu bapak mereka juga bekerja dan lain-lain, berarti kita harus menjadwalkan kapan untuk penyelesaian masalah, tapi tidak sampai berlarut-larut. Jadi tidak dijadwalkan satu waktu gitu ya Bu, karena kasusnya kan kita tidak terencana ya Bu. Misalnya kasus apa ketika ada di lapangan, mungkin saat itu juga diberikan tindakan gitu. Iya seperti itu. Nah, bentuk atau prosedur apa yang Ibu jalankan selama ini dalam pengambilan keputusan itu? Dalam pengambilan keputusan pertama kita harus tadi itu ya, regulasi dulu. Kita harus tahu aturan mana yang boleh, mana yang tidak. Nah, kemudian kita kan komunikasikan, ini aturan, ini kebijakan, ini kemauan. Nah, di sana kita harus mendahulukan dulu regulasi atau aturan, baru nanti setelah itu mentok ya, harus ada kebijakan, baru kita menggunakan kebijakan. Jadi jangan mendahulukan keinginan. Itu semuanya sama-sama harus dimusyawarahkan bersama dengan warga sekitar. Jadi pemimpin yang bijaksana itu sulit ya Bu ya. Sulit. Bagaimana tadi mengalami satu hal dilema antara misalnya ada kepentingan guru A, bisa kepentingan guru B, ataupun orang tua, ataupun siswa gitu. Iya. Jadi kompleks masalahnya itu. Jadi tergantung kita
jeli enggak dalam menanggapi masalah. Terkadang juga tidak mengurungkan orang lain, kita tangani sendiri juga beres. Contoh misalnya ini anak, oh kita kan udah tahu ya, paham terhadap anak, tidak mengurungkan gurunya lagi, ketika itu juga beres seperti itu. Tapi kalau sudah ada tingkatan-tingkatannya ya, kenakalannya misalnya sampai ngebully temannya, sampai orang tuanya dua-duanya jadi rame gitu, karena itu kan perlu waktu begitu. Nah, dari semua kasus-kasus mungkin Bu yang terjadi di sekolah ini ya, adakah seseorang ataupun faktor-faktor yang selama ini bisa mempermudah gitu Bu atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus bimbingan etika ini? Kasus-kasusnya itu yang paling mempermudah ya kita itu hubungan baik dengan guru ya, karena kita jangan menganggap guru itu orang lain, jangan menganggap itu bawahan kita. Dan itu adalah partnership ya, sama-sama, kan belum tentu saya juga bisa. Guru siapa tahu kan lebih pintar, lebih berpengalaman, kan seperti itu. Ya warga sekolah sendiri semuanya itu menurut saya itu penting, termasuk komite sekolah ya, itu penting. Berarti ada kerjasama gitu ya Bu? Iya. Jadi semua pihak ada istilahnya bukan bagian, jadi semua pihak berpengaruh, ada bagian-bagiannya bagaimana membantu Ibu sebagai pemimpin. Iya, karena itu harus kerjasama. Tanpa itu kita suatu instansi ya atau organisasi itu kan sudah ada tupoksinya masing-masing. Kalau misalnya hanya dibentuk saja, cicing, ya udah nggak akan berjalan. Nah, itu harus tadi gitu, komunikasi, koordinasi. Nah baru nanti akan korelasi nyambung. Kalau hanya ini kemana, ya udah nanti jalan sendiri-sendiri, nggak akan beres. Akan terjadi pengambilan keputusan yang bijaksana ya Bu? Iya. Nah, mungkin dari semua hal yang tadi Ibu bicarakan dari mulai awal ya Bu, mengidentifikasi, kemudian langkah-langkah apa yang Ibu berikan gitu ya dalam pengambilan keputusan itu. Nah, pembelajaran apa yang bisa Ibu petik atau hal-hal apa saja atau pengalaman Ibu selama menjadi pemimpin dalam mengambil keputusan di dilema etika ya? Tadi Bu dari awal kan Ibu sudah menjelaskan ya bagaimana tahapan Ibu, cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah ini, kemudian langkah-langkah yang Ibu ambil dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan dilema etika ini. Begitu berat Ibu sebagai pemimpin. Nah sekarang dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu ambil ataupun dapat Ibu sampaikan kepada kami gitu dari pengalaman-pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan berdasarkan dilema etika? Dalam pengambilan keputusan tersebut ya, dalam menghadapi dilema etika itu pertama tadi tetap ya regulasi. Dan apa yang bisa saya sampaikan kepada yang lain dalam memimpin ini, satu, jangan merasa pintar ya, kita tetap jangan merasa diri saya pemimpin kumaha aing gitu ya, bahasa kitanya ya, tidak seperti itu. Berarti kita harus menganggap orang lain itu banyak kelebihan daripada kita menimba ilmu dari yang lain itu ya, baik dari guru, bahkan penjaga sekolah pun itu jangan dianggap remeh, karena kita juga kan tidak bisa mengerjakan apa yang dikerjakan, berarti dia punya kelebihan gitu ya. Termasuk komite sekolah, termasuk orang tua murid, termasuk peserta didik pun seperti itu. Jangan merasa peserta didik ke apa naon misalnya, enggak gitu ya. Mereka itu juga bisa ilmunya lebih dari kita satu hari. Contoh, kita tidak melihat berita malam ini, anak kita melihat kan kita tidak tahu. Jadi gitu, jangan merasa kamu mah masih anak kecil sok tahu misalnya, nggak boleh begitu. Jadi apapun kita dalam menghadapi manusia ya atau kehidupan ini, satu itu jangan merasa diri pintar. Kita itu harus menghargai kelebihan orang lain gitu ya, karena tetap kan manusia itu sempurna dengan kelebihan dan kekurangannya. Mungkin tadi Bu, ya bagus sekali ya pesannya. Jadi kita jangan sampai merasa pintar sebagai pemimpin, terus belajar, tentu belajar.
dari kepemimpinan Ibu, alhamdulillah gitu ada sudah beberapa mungkin menyelesaikan kasus-kasus yang ada. Kemudian Ibu sudah bijaksana gitu ya ketika memposisikan Ibu sebagai pemimpin di sini. Nah, sebagai penutup ada refleksi Ibu dari hasil wawancara kita ataupun dari hasil Ibu ketika jadi pemimpin di sini dalam pengambilan keputusan ini. Refleksinya begitu saja, ketika kita mengambil keputusan harus laksanakan dengan kepala dingin, jangan emosional ya. Kemudian kita juga perlu melibatkan orang lain, terutama orang-orang yang memang dapat membantu kita, gitu, ya. Dan tetap kita tadi berpijak kepada regulasi tetap ya, meskipun bagaimanapun itu tetap regulasi nomor 1. Baru kebijakan, gitu ya. Nah itu dari kebijakan ya jangan mendahulukan kemauan ya. Istilahnya penghalakan kahayang dan kahayang tiap jalan mah seueur. Contoh misalnya di sini kita kan punya visi misi, itu kan tujuan kita. Kalau cita-cita orang kan di sini banyak, ini ingin ini. Tapi kan setelah disepakati visi kita itu ini, jadi ya sudah tertuju ke sana, fokus gitu. Apapun kita laksanakan untuk menuju visi tersebut. Ibu sudah banyak tadi yang Ibu sampaikan hasil dari wawancara kita. Ibu, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu sudah membantu, kemudian berkenan ya Bu untuk diwawancarai terkait dengan bagaimana pengambilan keputusan dilema etika ini. Terima kasih Bu atas waktunya. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini sehat ya. Untuk hari ini mungkin saya ganggu waktunya Ibu sebentar. Kebetulan ada tugas harus diwawancara. Mungkin ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Ibu terkait Ibu sebagai kepala sekolah di SDN 109 di UAS ini sebagai sekolah penggerak, dan ada beberapa hal yang akan saya tanyakan berhubungan dengan dilema etika, dan juga ada beberapa hal tentang bagaimana pengelolaan Ibu, pengambilan keputusan Ibu di sekolah ini. Yang pertama, ketika Ibu menjadi kepala sekolah atau pemimpin di sini, bagaimana cara Ibu untuk mengidentifikasi gitu Ibu setiap hal-hal ataupun ada masalah-masalah yang ada di sekolah ini yang terkait dengan dilema etika? Ya, pertama-tama kalau di sini tuh kan kebetulan kita memiliki jadwal seminggu sekali itu adalah ada refleksi evaluasi, ya. Jadi di mana di dalam refleksi evaluasi itu kita bahas berbagai permasalahan yang dihadapi oleh guru, kemudian juga penyampaian berbagai informasi atau kebijakan-kebijakan serta program-program yang akan dilakukan. Nah, jadi di dalam refleksi evaluasi itu kita mengidentifikasi masalah atau kesulitan-kesulitan, dan termasuk juga mengidentifikasi karakter dan sikap guru gitu, ya. Nah, kemudian menyampaikan informasi-informasi yang terkait dengan kedinasan. Nah, di sini seringkali memang ketika misalnya ada kebijakan-kebijakan yang misalnya sudah berlaku di sekolah, nah kemudian ada kebijakan baru dari dinas pendidikan. Nah, itu harus bagaimana mengkomparnya gitu ya, antara kebijakan yang sudah kita lakukan kemudian dengan kebijakan dari dinas. Nah, yang pertama yang diambil itu adalah kebijakan yang dari dinas dulu gitu ya tentunya. Walaupun kita sudah berjalan misalnya kemudian tiba-tiba ada kebijakan dari dinas, ya tentunya kita harus mengikuti kebijakan yang dari dinas, karena walau bagaimanapun dinas adalah patokan bagi kita untuk melaksanakan program gitu. Itu ya. Jadi, nah kemudian kalau misalnya ada hal-hal yang berkaitan dengan guru misalnya gitu agak keberatan dan sebagainya, apa pertimbangannya gitu. Jadi kita
selalu berusaha untuk terbuka ya, sama-sama hal-hal yang bertentangan atau misalnya ada konflik gitu ya, itu cari alasannya, kemudian kita berusaha untuk mencari kesepakatan, mencari solusi. Jadi sebenarnya tidak ada sesuatu yang dikatakan, tetapi kalau yang sudah berkaitan dengan dari dinas, otomatis itu yang harus dipegang. Tapi selama ini sih jarang sekali ya ada konflik berkaitan dengan kebijakan gitu. Segala sesuatunya bisa dibicarakan. Alhamdulillah Ibu. Berarti untuk masalah-masalah masih bisa diatasi gitu Ibu. Nah sekarang bagaimana ketika Ibu sudah tadi mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di sekolah ini, nah Ibu dalam menjalankan keputusan pengambilan keputusan di sekolah ini, langkah apa yang Ibu ambil gitu ya, ketika tadi misalnya kalau di sini alhamdulillah kondisi itu tidak ada masalah-masalah yang mungkin bagaimana. Nah apabila ini terjadi satu masalah, lalu bagaimana gitu Ibu mengambil keputusan dalam memutuskan satu masalah itu? Ya kembali kita kalau mau dalam mengambil keputusan itu kita tidak boleh terlepas dari regulasi. Nah, jadi misalnya sekarang kan untuk ASN ada ASN berakhlak gitu ya. Nah, itu harus menjadi pegangan karena itu sebagai regulasi buat kita gitu. Apa sih yang harus dilakukan oleh seorang ASN misalnya gitu. Kan kadang-kadang misalnya dari segi waktu kita berada di sekolah harus dari jam sekian sampai jam sekian gitu. Itu adalah aturan gitu ya, yang harus diikuti. Kemudian misalnya kalau yang berkaitan dengan hal-hal yang urgen gitu ya, urgen ada kepentingan yang memang tidak bisa ditunda gitu. Kadang kan guru ada izin dan sebagainya gitu, kita beri izin untuk hal-hal yang urgen, tetapi ya kembali kepada pertanggungjawaban kepada yang bersangkutan. Tapi untuk hal-hal yang memang bisa ditunda, kita cari jalan sebaiknya gitu ya. Hal-hal yang bisa dilaksanakan di luar jam itu nanti saja gitu. Nah, hal seperti itu kita harus ngambil apa ya? Pertama regulasi untuk mengambil keputusan itu adalah pertama regulasi yang harus dipegang gitu ya. Regulasi yang harus dipegang, kemudian juga ada kebijakan yang memang ketika hal itu lebih kalau misalnya tidak dilaksanakan itu memiliki dampak negatif buat yang bersangkutan gitu. Maka kalau hal seperti itu diberikan kebijakan gitu ya. Nah kalau misalnya Ibu ada tadi kan diberikan kebijakannya istilahnya apabila guru ada kepentingan. Nah bagaimana apabila ada satu posisi di mana ada dua kepentingan jadi yang dua-duanya itu sama-sama benar dan dua-duanya itu sama-sama baik gitu. Nah bagaimana Ibu memutuskan ada dua istilahnya misalnya ini untuk regulasi dari distrik, tapi di satu sisi ini ada kepentingan guru pribadi gitu. Nah Ibu mengambil keputusannya seperti apa ketika ada dua yang harus diambil itu keputusannya? Ya itu tadi misalnya kalau itu sifatnya sangat penting buat yang bersangkutan gitu ya, maka itu diberi kebijakan bahwa kepentingan pribadi dulu gitu ya, misalnya sakit atau ada urusan dengan instansi yang memang tidak bisa ditunda gitu. Nah itu silahkan urusan pribadi dulu karena walau bagaimanapun kalau kita tetap mengikuti regulasi misalnya untuk kinerja yang tapi kalau pikirannya tidak fokus kepada kinerja itu juga tidak maksimal gitu ya. Tetapi kalau untuk hal-hal yang memang bisa ditunda setelah melaksanakan tugas, nah saya berikan sebaiknya dilaksanakan setelah melaksanakan tugas. Gitu. Jadi kita melihat ya mempertimbangkan mana yang lebih penting bagi yang bersangkutan gitu. Nah itu tadi tanggung jawabnya ada di dirinya gitu. Seperti anak sakit atau misalnya ada keluarga orang tua yang memang saat itu membutuhkan kehadiran guru gitu ya, maka saya pun tidak bisa menghalangi gitu ya, seperti itu. Tapi kalau misalnya nanti bisa nanti gitu, jadi kira-kira kalau bisa ditunda enggak gitu. Tapi itu pun tidak berulang, artinya tidak menjadi Bu hari ini kemudian besok masih dengan alasan yang sama. Nah itu coba dipikirkan gitu, mana yang kira kalau misalnya karena ada keluarga yang lain, dibicarakan dengan keluarga yang lain gitu. Kalau memang masih tidak bisa juga, ya itu udah kembali kepada dirinya sendiri. Ada
kalau di dilema etika mungkin ada yang disebut dilema etika antara keadilan dan tanggung jawab. Ya. Jadi bagaimana keadilan ibu sebagai kepala sekolah dan juga tanggung jawab guru sebagai guru untuk melaksanakan tugasnya sebagai ASN. Nah sekarang langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang akan ibu lakukan dalam pengambilan keputusan di sekolah? Ya kalau dalam mengambil keputusan sih ada yang misalnya melalui pemberitahuan lebih dulu gitu, atau ada yang misalnya sifatnya mendadak gitu. Nah kalau yang sifatnya mendadak misalnya tiba-tiba ada informasi dari dinas harus melaksanakan misalnya gini, ya kalau misalnya kasus kalau kemarin mah seperti apa ya, melaksanakan ini apa program Ramadan misalnya gitu. Kita kan udah sepakat nih bahwa program Ramadan itu dilaksanakan di awal dan sebagainya gitu. Nah tiba-tiba misalnya kalau di sekolah yang lain itu ada yang di akhir gitu, di akhir. Untuk hal seperti itu kita berikan alasan kenapa kita melaksanakan di awal, gitu ya, dengan kondisi-kondisi yang seperti apa gitu. Jadi kita melihat kepada kondisi anak, efektivitas pembelajaran dan sebagainya gitu. Kemudian kalau misalnya ada informasi, Bu kenapa misalnya, atau misalnya untuk buka bersama, Bu kalau buka bersama misalnya kalau diakhirkan gimana gitu, karena kalau di awal buka bersama itu kayaknya kurang efektif gitu, karena masih panjang lah momennya itu untuk puasanya masih panjang. Nah untuk hal seperti itu kita beri kelonggaran buat guru, silahkan kalau memang itu menjadi karena artinya tidak prioritas lah untuk buka bersama, tetapi itu bisa dilaksanakan. Nah hal-hal seperti itu untuk program pesantren kilatnya sendiri itu di awal, tetapi buka bersamanya di akhir gitu. Nah kebijakan seperti itu yang tadinya sudah diputuskan di awal, tapi kemudian ada masukan, selama masukan itu masih bisa bisa dilaksanakan ya dilaksanakan. Tetapi kalau misalnya seperti piket misalnya, piket harus dilaksanakan gitu ya, ini tiba-tiba ada seseorang yang berkepentingan kemudian atau merasa keberatan dengan piket itu sendiri, ya kita tidak memberikan misalnya kita dispensasi untuk tidak piket gitu, tetapi piket itu bisa nantinya ditukar gitu, ditukar dengan yang ya waktunya yang memungkinkan. Setelah tadi Ibu langkah-langkah yang Ibu ambil ya sangat bagus sekali gitu Ibu, ketika memperhatikan bagaimana unsur Ibu sebagai kepala sekolah, tetapi ada juga unsur kepedulian gitu Ibu kepada guru ataupun peserta didik yang lainnya. Nah sekarang hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif gitu dalam pengambilan keputusan dalam penanganan kasus-kasus menurut dilema etika tadi? Sebenarnya komunikasi ya, harus komunikasi yang harus diutamakan gitu. Walaupun misalnya ada komunikasi itu yang sifatnya personal gitu ya, kemudian ada juga komunikasi yang sifatnya kedinasan gitu. Nah kalau yang sifatnya personal itu bisa dilakukan secara tidak terstruktur gitu ya, tidak terstruktur, artinya kapan saja kita melakukan komunikasi itu, baik langsung ataupun tidak langsung. Tetapi kalau yang terstruktur ya gitu, kita melaksanakan refleksi evaluasi setiap minggu gitu, di hari Senin. Di hari Senin rata-rata sih di hari Senin gitu ya. Tapi kalau ada hal yang urgen nih, ternyata harus segera dibicarakan di hari Sabtu, ya kita bicarakan gitu. Jadi komunikasi itu sangat penting ya untuk mengambil keputusan. Artinya kalaupun misalnya kita ini keputusan kepala sekolah gitu ya, artinya tidak perlu dibicarakan lagi, itu tetap disampaikan secara formal, secara formal kedinasan disampaikan gitu. Jadi jangan sampai kalau ada hal-hal yang kita mengambil keputusan tapi guru tidak tahu, gitu. Tetap disampaikan gitu. Tapi ada hal yang tadinya gitu, kalau misalnya masih bisa dibicarakan, kemudian dikasih perubahan-perubahan dengan kebijakan itu tergantung situasi dan kondisi. Tetapi juga ada yang memang kalau keputusan itu harus gitu ya, tidak bisa ditawar gitu. Seperti ujian sekolah kan,
ujian sekolah tadinya kita akan melaksanakan tanggal 10 dan bikin jadwal dan sebagainya. Tapi tiba-tiba ada instruksi dari dinas harus tanggal 8 kan di bulan Mei gitu. Nah, kita tidak langsung mengambil ini harus dari dinas harus begini, tanyakan dulu kepada guru kelas 9-nya kapan mau dilaksanakannya gitu. Jadi walaupun pegangan tetap yang dari dinas gitu, tapi kita kebijakan-kebijakan itu tetap harus dibicarakan sehingga yang melaksanakan itu bisa menerima. Jadi ibu langsung yang menyampaikan ke Ya, komunikasi yang nomor 1 jadi dalam hal pengambilan keputusan ini. Dan selama ibu tadi pengambilan keputusan terus identifikasi, adanya bu tantangan ibu gitu ya, dalam menghadapi kasus-kasus yang ada di sekolah ini, apa kira-kira tantangan yang menurut ibu berat gitu ya untuk melakukan? ya Rita, kalau tantangannya pasti ada ya, artinya dari budaya kerja juga gitu. Kadang-kadang kan kita sebagai pimpinan mengharapkan semua itu sesuai dengan harapan kita gitu ya, budaya kerja itu semua dilaksanakan dengan baik gitu. Tapi kan kadang-kadang kita tidak bisa menyamakan persepsi kita dengan orang lain. Artinya kemampuan kita itu orang lain itu harus mengikuti apa yang kita inginkan. Dan itu salah satu tantangan gitu. Tetapi ya paling tidak misalnya gitu, ada target-target tertentu yang memang harus dilaksanakan gitu ya, misalnya target waktu. Nah, kalau misalnya ketika dalam target waktu itu masih misalnya tidak 100% guru melaksanakan, itu adalah salah satu tantangan yang seringkali itu menjadi ya kenapa sih gitu ya menjadi itu. Tapi kita tanyakan lagi kepada yang bersangkutan misalnya kenapa pada waktunya sampai tidak diselesaikan gitu. Artinya beri waktu lagi. Nah, sampai misalnya 3 kali ini masih tidak dilaksanakan juga berarti ada masalah. Gitu ya. Kan karena faktor-faktor individu kan kadang sendiri yang internal eksternal kan sangat mempengaruhi kinerja juga gitu. Jadi ya harapan gitu seringkali tidak terlaksana 100%, tetapi paling tidak dari sekian itu ya 50% sudah melaksanakan, itu sudah luar biasa gitu ya. Sudah berhasil gitu ya. Sudah mungkin ada dari sekian ada beberapa yang hidup saja gitu ya. Nah dari semua gitu masalah yang ada di sini, apakah ibu memiliki waktu jadwal tertentu gitu untuk menyelesaikan kasus-kasus yang ada di sekolah, atau misalnya tidak terkait jadwal gitu bu, misalnya kapan saja ketika ada masalah baru ibu selesaikan? Yaitu masalah itu ada yang bisa ditunda kan, kemudian ada yang harus diselesaikan pada saat itu. Misalnya kalau kasus perkelahian anak misalnya, ketika terjadi kasus itu nggak bisa ditunda, harus langsung diselesaikan. Dan kita tidak hanya mengharapkan kepada guru saja yang harus menyelesaikan, guru kelas saja, tapi kita semua harus terlibat gitu. Artinya bahwa masalah misalnya perkelahian atau pembulian itu adalah bukan masalah anak yang bersangkutan, tapi itu adalah masalah sekolah gitu. Nah, di samping masalahnya itu sendiri langsung ditangani, kemudian dikasih penjelasan kepada seluruh siswa, kepada seluruh guru PTK itu bahwa ini adalah masalah. Kita tuh ada masalah ini nih, semua harus tahu dan semua harus, kalaupun tidak terlibat secara langsung paling tidak gitu aware ya, ada kesadaran atau kepedulian bahwa kita ini memiliki masalah seperti ini gitu. Dan ketika masalah itu membahayakan, itu tidak boleh ditunda. Jadi semua antisipasi di tiap kelas gitu, walaupun misalnya kasusnya ada di satu kelas, tapi untuk semua kelas itu harus antisipasi gitu ya. Tapi kalau misalnya ada yang misalnya bisa ditunda, ya itu kita dibicarakan pada saat refleksi evaluasi gitu. Jadi memang ada beberapa yang harus saat itu juga di sini, ada yang tadi dijadwal. Jadi mungkin ada beberapa faktor gitu, ini tergantung dari kasusnya yang ada. Nah sekarang dari semua kasus itu adakah faktor-faktor ataupun seseorang yang dapat mempermudah atau membantu ibu dalam mengambil keputusan ini? Ya sebenarnya di sini udah diberlakukan tim leader ya, tim leader.
Artinya setiap minggu ada satu orang yang memang dia harus menjadi pemimpin gitu ya, selain kepala sekolah. Jadi dia memiliki tanggung jawab untuk mengatasi masalah-masalah yang memang tidak secara langsung harus kepala sekolah gitu ya, tim leader. Nah, ya itu bergantian setiap minggu dan setiap harinya kemudian ada jadwal piket. Jadi kasus yang ditangani oleh satu hari ini, misalnya siapa yang piket ini dia yang bertanggung jawab. Walaupun itu tidak secara belum efektif ya pelaksanaan itu, tapi kita berusaha untuk memberdayakan guru gitu ya, memberdayakan semua guru, bahkan tidak hanya guru saja, sampai kepada penjaga juga dilibatkan. Dia punya jadwal menjadi tim leader gitu. Jadi kalau ada sesuatu di saat saya tidak ada gitu ya, maka yang bertanggung jawab itu adalah tim leader itu gitu ya, yang memiliki tugas, misalnya siapa tim leadernya sekarang gitu. Nah, semua guru harus terlibat dalam pengambilan keputusan. Semua guru harus memberikan masukan-masukan yang positif untuk menyelesaikan masalah-masalah gitu ya. Tapi memang ada beberapa guru juga yang memang punya potensi, dan itu yang kadang-kadang suka diminta secara pribadi gitu untuk kasus-kasus tertentu gitu yang memang tidak bisa dibicarakan secara umum gitu. Jadi kadang ya saya suka minta masukan pada guru-guru tertentu untuk hal-hal yang memang sangat sensitif gitu. Jadi semua guru terlibat di sini untuk membantu ibu dalam pengambilan keputusan. Jadi tidak hanya ke satu orang, tapi seluruhnya gitu. Sampai tadi ibu penjaga juga ada menjadi satu waktu dia jadi tim leader. Nah sekarang dari semua dari awal tadi ibu identifikasi, kemudian ada tahap-tahap ibu menyelesaikan masalah. Kira-kira selama ibu menjadi kepala sekolah di Sekolah Penggerak ini, adakah pengalaman ibu ataupun hal yang hikmah gitu ya yang dapat ibu ambil ketika mengambil keputusan ini seperti apa? Ya banyak sih belajar memang perjalanan selama 3 tahun ya di sini menjadi kepala sekolah dan sekolah penggerak itu luar biasa gitu. Yang memang tadinya gitu ya kadang-kadang kan merasa sebagai seorang pemimpin gitu bahwa seorang pemimpin itu semua harus dilaksanakan, tapi ternyata kita harus mengkaji gitu ya perorangan gitu, karakter setiap guru, setiap PPK juga karakternya seperti apa gitu. Nah akhirnya dalam pemberian kebijakan itu kita membaca orang lain dan membaca diri sendiri gitu. Artinya berkaitan dengan seseorang kita tidak bisa berbicara seperti ini, tapi beda dengan orang yang lainnya kita harus tegas gitu itu gitu. Jadi semakin banyak belajar mengambil sikap itu yang terutama. Jangan sampai yang terutama yang saya khawatirkan itu jangan sampai ada yang menyakiti, tersakiti gitu. Yang dijaga sekali, walaupun ya mungkin saja ada gitu, tetapi saya selalu dalam setiap pertemuan saya tutup dengan minta maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan atau menyinggung atau apa gitu. Karena kadang-kadang kita pun harus mengkoreksi ketika seseorang misalnya atau dalam secara umum ada hal yang memang harus diluruskan, harus dibetulkan, itu otomatis kan harus dikoreksi, dibenarkan, dibetulkan. Nah hal-hal seperti itu kadang gitu ya secara emosi kita muncul emosinya gitu. Makanya selalu diakhiri dengan kata maaf gitu ya. Khawatir kalau kita sudah mengucapkan kata maaf apakah diterima atau tidak, itu kita sudah menggugurkan, paling tidak jangan ada orang yang tersakiti gitu ya. Kita beban kita agak ringan lah gitu ya gitu. Luar biasa dia begitu seorang pemimpin ya ibu, begitu mulia ketika tadi ibu diakhiri dengan saya minta maaf ibu, terus segala sesuatu ibu komunikasikan itu dengan guru-guru, jadi tidak sepihak ini dalam pengambilan keputusan. Jadi dalam mengatasi dilema etika ini luar biasa gitu ya pengalaman ibu bagaimana menjadi seorang pemimpin di Sekolah Penggerak ini. Saya ucapkan terima kasih Ibu atas wawancara ini. Alhamdulillah menjadi pembelajaran juga bagi saya sendiri bagaimana nanti ketika menjadi seorang pemimpin harus seperti apa. Terima kasih Bu atas waktunya.
Mudah-mudahan ibu sehat ya bu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.